sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana. Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga, surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustaz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi, nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya. Ya jangan terlampau soleh, cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja, nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh enggak? Oh, silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Dah. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan, fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau Nabi, sifat Nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau Nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan Nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia Nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya, untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya, fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan, kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah nggak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat.
Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Nggak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda, bangun malam, minta, nangis, minta. Tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu, dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta, lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu skatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka, kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan, begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. 2, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja, sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Firaun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Firaun suka ingat suka bumi itu hubud dunia. Suka bumi hubud dunia, suka hubun bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Firaun? Kenal. Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Firaun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya. Jalan menemukan 2 orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Udah dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya. Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa. Diluruskan. Begitu diluruskan masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, nabi kita semuanya baik. Semua baik. Semua baik, semua baik, semuanya baik, semuanya baik. Baik, tampar wafat. Begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan gak ada niat, memberi pelajaran aja niat. Niatnya memberi pelajaran, bagus, bang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaihi. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku salah, zalim saya. Padahal nggak diniatin loh Pak Bu, nggak diniatin, cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Di secara singkatnya terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, nggak sengaja, atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat.
Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hei, aku kan dah turunkan kalimat di bumi supaya kamu taubat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan. Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat tobat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu nggak tobat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi nggak digunakan. Allah nggak salah kan di situ. Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaih, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi. Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa lahir Nabi Muhammad SAW. Itu diantara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya. Kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu luar biasa, tegas, kekar. Wah, senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu. Jabal Qubais ditunjuk. Bukit paling favorit. Naik ke sana. Yang sekarang ada istana raja di situ. Ya di samping Zam-Zam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Masuk Islam, halus. Toha, tersentuh, masuk Islam. Lalu kasarnya berubah menjadi tegas. Dipakai melindungi Nabi SAW. Dipakai menegakkan syariat dengan baik. Kehalusannya muncul. Sampai datang, tengok orang jadi khalifah, perhatikan orang. Luar biasa. Tegasnya muncul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, seorang munafik, kalau sholat di belakang Nabi, saf paling depan. Tapi begitu bubar, provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu keluar, Muhammad nih SAW. Mecah belah kita aja. Datang ke sini pengen jadi pemimpin. Dia punya masjid sini, kita bikin masjid yang lain. Bikin dirar. Selalu dipecah. Orang dah siap-siap perang Uhud, di pertengahan jalan, diprovokasi. Balik aja balik. Pasukan musuh lebih kuat. Ayo balik-balik. Sepertiga berputar desersi. Anda bayangkan. Tapi apakah Nabi langsung menghukumi? Tidak. Nabi kenapa nggak dihukumi? Umar, gregetan saya. Ya, kata Nabi, kan belum jelas kelihatan nampaknya. Nanti jadi fitnah, pecah nanti semuanya karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya. Biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia. Satu kali, tapi kalau di depan baik, di belakang menusuk dari belakang. Satu kali sakit. Begitu saat sakit itu, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah, baik, soleh. Nah ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya nggak bagus, pasti anaknya nggak bagus. Belum tentu. Belum tentu. Kenal Abu Jahal? Anaknya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi luar biasa. Anaknya pembela Nabi yang paling hebat. Penunggang kuda yang dahsyat. Saf paling depan kalau jihad. Sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Jangan singgung bapaknya. Jangan. Supaya anak ini dalam ketenangan. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat, namanya Abdullah juga. Sakit bapaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak sakit, kata Nabi, berikan ini, kasih air, berangkat pulang sana. Katakan dari Nabi. Datang senang pulang. Ya abati, papa ini dari Nabi. Apa sih Muhammad? Lempar, habis. Sampai sekarat disampaikan, datanglah Nabi ke rumahnya. Tapi nanti saat turun surat Taubah itu untuk dilarang menyolatkan. Begitu datang ke tempatnya, apa yang dikatakan? Manjanya luar biasa. Ya Rasulullah, itu di depan Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Itu cuman jubah aja kok, pakai. Dia meninggal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu meresahkan, wafatnya begitu kolokan. Ya. Tapi habis. Nah, jadi yang pertama itu, coba, udahlah, banyak yang tobat. Umar jadi bagus, tukang begal, Jundub bin Junadah, wah, sekampung begal tobat, jadi dai, sekampung jadi soleh semua. Saking dahsyatnya, kampung itu dikenal di kemudian hari, namanya Ghifar. Sampai dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari, sampai Al-Imam An-Nawawi mengutip hadisnya, di Al-Arba'in itu nomor hadis 18. Ya, Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabalin wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbiz sayyi'atil hasanatan amhuha. Ainal hadis? Mana hadis? Mana Qur'annya? Apa yang antum kerjakan tiap hari? Ngitung lagi. Mana bekal antum tuh pulang? Minimal sehari satu hadis.
Ambil, walaupun nggak hafal hadis kan nggak mesti hafal, baca hadisnya, lihat terjemahannya, amalkan isinya, buka konsepnya. 57 hadis kitab iman, tiap hari baca satu. Antum pebisnis, keluarkan hadis-hadis bisnis, tiap hari satu. Kalau Al-Quran hafalkan, satu hari satu ayat, tak apa-apa. Pulang punya hujah di hadapan Allah. Ini tiap hari ngitung-ngitung dunia, wafat tinggal semua. Apa yang mau antum ambil? Berharap surga lagi. Takutlah kepada Allah, mulai yang baik. Jundub bin Junadah taubat, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, puncaknya, mungkin ada orang pernah juga lebih daripada ini. Dia berzina, dia mabuk, dia macam-macam. Pokoknya mengoleksi dosa lah. Ya, orang ngoleksi mobil, ngoleksi musab, dia ngoleksi dosa. Jadi kalau nggak berdosa itu nggak enak. Kamu ngapain aja, si fulan sudah begini. Oh masa besok saya lakukan yang lebih daripada itu. Jadi ngoleksi dosa, tumpuk dia. Yang begini pun, itu masih diberikan kesempatan Allah dengan oleh Allah diturunkan satu kalimat yang kalau dikerjakan, diamalkan isinya, diterima taubatnya. Turunlah Quran surah 39 ayat 53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang dosanya sudah israf. Israf itu melebihi dasar cukup. Lebih. Mubazir. Banyak. Datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali, dia 10 kali. Israf. Balik. Israf. Ini ada israf dalam dosa. Itu pun kalau mau taubat, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan puasa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba, Allah ya Rahman. Allah ya Rahim. Allah akan mengampuni semua jenis dosa sepanjang kau mau taubat. Di kadang-kadang Allahnya sudah pengen ngampunin, manusia yang nggak pengen. Fir'aun kan gitu, kurang apa lagi diutus 2 nabi langsung. Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa Harun pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Katakan kepadanya dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mau bertobat. Enggak mau. Musa, gua kan Tuhan yang gede, ana rabbukul a'la. Marah, nantang, mau bunuh dan sebagainya. Sudah, selesailah dia tenggelam di lautan. Ya, jadi mumi. Teman-teman, ini jadi gambarannya, buka dulu sekatnya. Kalau dibuka, ini yang terakhir, kalau dibuka begini, ternyata bukan cuma sekatnya, dalamnya kotor. Kotor. Kalau ini kan masih bersih, diminum juga bisa. Masa sih Ustadz? Betul, contoh, bismillah. Alhamdulillah. Ini ya. Bersih. Tapi kalau kotor, siapa yang mau minum? Tidak ada. Maka kalau minuman bercampur kotor, di sini ada kotoran misalnya kan? Ya, maaf. Masuklah kotoran yang sudah bernajis, kotor. Apakah mungkin akan diminum? Tidak. Yang dilakukan pasti akan dibuang dulu, cuci dulu. Jadi kadang-kadang sekatnya sudah dibuka, tapi haramnya belum keluar. Memang taubat dari dosa-dosa, misalnya mohon maaf, dosa untuk menipu. Awas, dosa pencurian. Taubat betul, cuman barang yang dicuri dikembaliin dulu. Dosa dari ngutangin orang, betul. Dosanya taubat, cuman utang bayar lunas dulu. Bukan bermusafah kemudian lunas dosanya, tidak. Lunas utangnya, tidak. Maka ada hal-hal tertentu yang ketika saat dilakukan, sekatnya mesti dibuka, yang kotornya mesti dikeluarkan. Taubat dari dosa musyrik, taubat bagus. Cuman keris yang dimusyrikan, pedang yang dimusyrikan, batu-batu yang dimusyrikan, buang dulu. Buang dulu. Tato-tato, gambar-gambar. Kan? Aku tuh kalau melihat Lionel Messi, rasanya main bola aku jadi bagus deh. Sampai dibikin tato misalnya. Musyrik. Hati-hati. Musyrik. Buang. Taubat, buang dulu. Begitu sudah dibuang, nanti Anda akan lihat. Kerjakan amal soleh. Jadi jika yang salah itu hilang, yang soleh muncul. Kalau sudah yang soleh muncul, Anda nggak minta pun dikasih. Gak percaya, silahkan buktikan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Demi Allah saya katakan akan lain. Paham di sini? Nah, jadi sebelum meminta, saya harap coba Anda kerjakan dulu ini. Setelah itu silahkan minta, mohon. Usahakan kalau minta, pertama punya wudhu ya. Ini dianjurkan, disunnahkan dalam setiap keadaan. Jadi usahakan wudhu itu selalu ada. Kalau batal, nggak sempat ada air, tayamum. Ya, saya mendengarkan guru-guru saya, ulama-ulama, salafus saleh, orang-orang saleh membiasakan berwudu. Saya coba ikutin, ternyata manfaatnya luar biasa. Dan jadinya di kebiasaan. Jadi kalau kita nggak berwudu nggak enak. Ya, wudu.
Kalau Anda biasakan seperti itu, nah biasa nanti saat berdoanya enak. Ya pertama, wudhu dengan baik. Kedua, pastikan semua aktivitas kita dikerjakan dengan yang halal. Jadi jangan pernah sentuh yang haram-haram. Pakaian, jauhkan dari yang haram. Makanan, perangkat itu jauhkan dari yang haram. Nanti ada kenikmatan tersendiri. Kedua, yang ketiga, menghadap ke arah kiblat kalau mampu. Kalau tidak, seadanya. Ya, seadanya saja. Nah, misal, mohon maaf, sedang di pesawat, ya kan? Apalagi jadi pilot, ya kan? Menghadap ke arah kiblat. Jadi bahaya, gitu kan? Nah, jadi sesuaikan, sesuai dengan keadaannya. Minta, jadi pertama apa? Punya wudhu. Kedua, bersihkan dari yang haram, yang tidak baik. Yang ketiga, kalau mampu menghadap kiblat. Kalau tidak, seadanya kemudian meminta. Ya, lalu yang keempat tadi masih ingat? Dengan al-asmaul husna. Yang kelima, angkat tangannya. Kalau memang di situ diperkenankan mengangkat tangan. Nanti kalau sudah seperti itu, silahkan pilih doa-doanya. Ini doa yang sudah menikah, yang kemudian belum mendapat keturunan. Ini doanya. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 tambah Quran surah 19 ayat 3 sampai 15. Kalau bisa dilakukan di mihrab. Jadi di rumah bikin mihrab. Nggak harus ada ruangan. Sehamparan sejadah kalau memang ruangannya terbatas, sehamparan sejadah tapi minta dengan benar. Ya, minta dengan benar dan yakin kepada Al-Qur'an. Ya. Yakin sama Allah aja, yang lain jangan disebut. Ya Allah, kata Ustaz Ali Hidayat, berdoa di mihrab dikabulkan. Saya nggak usah disebut. Minta aja kepada Allah, minta dengan keyakinan janji di ayat-ayat itu. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kawan dan alhamdulillah selama ini 100% Allah berikan. Ada yang 8 tahun diberi keturunan, dari sekian tahun ya. Tapi yang paling indah ketika disampaikan, udah 8 tahun Ustaz, saya udah sekian tahun Ustaz. Sampaikan, nih saya tuh bukan karena saya bilang, tapi saya belajar dari Quran katanya seperti ini. Coba deh yakin sama Allah, minta. Nggak lama tuh, sekian tiba-tiba Masya Allah pada nangis saja. Dipotoin mihrabnya, fotoin sejadahnya, fotoin macam-macamnya. Cobalah, wallahu a'lam, mungkin Anda termasuk bagian itu. Kalau memang bagian dari ujian yang Allah titipkan. Ini doa kalau sakit, pegang yang sakitnya. Kalau yang ringan-ringan, capek, pegel, macam-macam, kan? Dan seterusnya Quran surah 26 ayat 80. Doanya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, pasti Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Ya, saya berani menyampaikan ini karena nasihat guru-guru dari para ulama-ulama, orang-orang saleh sebelumnya, dan saya coba amalkan ternyata luar biasa. Ya, apa Anda nggak kira ceramah dalam sehari 4, 5 kali, 6 kali, kadang ceramah suaranya luar biasa, harus kadang-kadang teriak-teriak yang nggak jelas tuh kan, kadang-kadang serak. Saya pernah 1 kali, ini yang paling dahsyat tuh di Kalimantan, suara habis hilang. Seperti itulah, pokoknya nggak ada suara, hilang. Hilangnya itu sore jam 5:30, 6 ngisi ba'da maghrib. Anda bayangkan? Kebayang? Baik. Jadi ngisi ba'da maghrib hilang jam 5:30, 6. Apa yang saya lakukan? Saya ingat ayat ini. Saya pegang aja. Pegang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, kalau saya sakit pasti Engkau sembuhkan. Engkau yang titipkan tugas ini, Engkau yang berikan perangkatnya, Engkau yang amanahkan, Engkau pasti akan berikan kemudahan. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Minta air hangat ya, minta minum, terus minta lagi. Itu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Begitu masuk kepada maghrib, keluarlah suara itu. Pertama mirip-mirip Allah yarham almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ya, agak serak-serak. Ba'da Isya keluar semua. Keluar. Habis ceramah hilang lagi. Itu betulan. Habis ceramah hilang lagi. Istirahat malam. Besoknya ada lagi. Saya bersyukur sekali pada Allah. Sampai saya bingung bagaimana cara bersyukur yang terbaiknya. Ternyata ya Allah terima kasih menjaga tadi malam saya supaya nggak banyak ditanya orang. Suara habis, istirahat kita, besoknya ada lagi. Itu hal yang paling luar biasa berkesan. Biasanya kalau orang sudah dalam kondisi yang sangat darurat, tiba-tiba Allah tolong, kan ada keindahan tersendiri kan. Indah itu luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau belum dijawab, jangan dulu marah. Mungkin Allah memberikan anugerah terindah yang belum pernah engkau miliki. Paham ya? Maka berdoalah dalam jiwamu, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Nah, kalau penyakitnya parah, kata dokter nggak bisa, yang ini Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini sering saya sampaikan. Kalau umum, semua umum pengen baik-baik umum, ya inilah. Yang tadi kata antum sapu jagat ya. Berarti banyak di Quran doa supaya anak misalnya rajin sholat, keluarga bagus, turunan baik, doa sejak dalam kandungan. Ada sebuah, saya pernah sampaikan kok dalam keterangan yang cepat ya. Silahkan, ada banyak indeks sekarang, ada banyak buku-buku, tinggal dikeluarkan. Kalau saya boleh pesan, sebetulnya kalau mau komplit, beli aja buku hadis. Ya, nggak mahal kok.
Antum tuh lebih senang pulsa dibandingkan ilmu. Heran saya orang sekarang. Dulu orang ketemu ulama minta doa, sekarang minta foto. Aduh, sampai saya juga kepikiran apa nyetak aja yang banyak ya. Ustaz minta foto, nih, Ustaz minta foto nih gitu. Aduh. Allahu Akbar, astagfirullah. Nah, ini teman-teman sekalian, itu barangkali yang sekiranya bisa disampaikan. Jadi dengan itu saya ingin tunjukkan bahwa insya Allah selama kita hidup, Allah pasti akan mudahkan, kecuali yang kita persulit. Jadi kalau sudah diberikan kemudahan, jangan dipersulit. Paham ya? Baik, saya coba jawab dulu satu di antara ini. Nanti saya sudah punya channel khusus untuk menjawab-jawab pertanyaan. Sudah kami siapkan. Jadi mohon izin, saya ingin umumkan nih karena ada tanya-tanya juga. Kita sekarang ingin mencoba memberikan yang terbaik untuk berdakwah untuk masyarakat. Jadi untuk channel kita ada 2 channel sekarang. Ya, pertama Akhyar TV. Akhyar sekarang sedang dalam masa perbaikan penyempurnaan untuk tampilan TV yang seutuhnya. Ya, jadi untuk sekarang belum tayang dulu. Jadi nanti kita perbaiki dulu karena kita pengen nih benar TV seutuhnya. Dia 24 jam nanti ada tayangan TV. Kita sudah siapkan konten-konten sekarang ini. Jadi nanti ada anak-anak penghafal Quran. Kalau orang bedah rumah yang macam-macam, ya ini bedah rumah para penghafal Quran misalnya. Nah, ada bagaimana cara yang si fulan bisa hafal padahal dia terbatas otaknya misalnya ya, kata medis. Ada yang ini kita siapkan. Ada talk show, ada yang keluar, ada yang macam-macam. Jadi nanti begitu dia tampil lagi, kita pancingkan juga secara meluas. Nanti akan jadi TV yang nyata, betul, 24 jam nanti ada agenda yang tayang. Nah, untuk yang sifatnya terbatas, nanti ada Adi Hidayat Official yang di YouTube. Ya, Adi Hidayat Official itu nanti, itu biasa kalau kultum yang ringan-ringan atau menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab satu-satu lewat situ. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, ada beberapa pertanyaan tapi sulit disampaikan, saya memahami itu, saya sangat memahami. Ya, dan mohon izin, saya berusaha semaksimal mungkin memberikan waktu yang terbaik. Saya pulang dakwah masih jam 11:30 malam, saya lihat ada surat masuk. Begitu ada surat, Masya Allah panjang. Saya bilang staf saya, minta telepon orang ini. Telepon, kita bicara. Sampaikan. Ada yang bisa dijawab via WA, kita jawab. Dan seterusnya. Tapi memang agak banyak, jadi tidak semuanya kita bisa kemudian jawab secara langsung. Nah, untuk tanya jawab ini, nanti ada 3. 1, kita jawab di lokasi kalau memungkinkan. 2, di official. Yang 3, setiap bulan kita akan sediakan insya Allah waktu 2 kali dalam sebulan. Ya, di Kamis pekan ke-3 dan Kamis pekan ke-4. Kalau tidak ada halangan, saya sediakan khusus dari mulai pagi jam 10 sampai dengan ke asar. Tapi tempatnya mungkin di Bekasi, akan disediakan ruang untuk silaturahim atau konsultasi. Jadi kalau Anda mau datang, ya datangnya di waktu itu. Jangan datang di waktu yang lain. Mungkin akan sulit kemudian untuk bertemu dengan saya. Jadi saya sediakan di waktu itu. Kadang ada yang datang, kemudian juga di waktu-waktu yang saya tidak ada. Itu yang kadang-kadang saya sedih. Di situ kadang saya merasa sedih. Ya, datang tapi tidak ada gitu sayanya. Jadi saya coba perbaiki yang sepanjang saya bisa lah, saya maksimalkan. Ya, jadi itu poinnya. Jelas ya? Kalau saya sudah jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini saya jawab dulu deh satu supaya bisa tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang supir dari sebuah bank konvensional. Mau nanya apakah gaji saya termasuk dalam riba? Nah, apabila saya zakatkan sudah bersih ke gaji saya? Ya, saya salat nafilah dikerjakan berapa rakaat dan waktu yang dikerjakan kapan? Manfaat dari salat tersebut apa? Maaf ya, 1 kertas ini saja cukup untuk saya jawab untuk hari ini. 5 pertanyaan dari sini saja. Yang lain nanti saya inikan di official. Baik ini, kalau Anda ragu dengan sesuatu, maka cari yang meyakinkan. Sudah, itu jelas hukumnya. Awas, hati, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Rumus syubhat itu tanya dulu kejelasannya. Kalau memang tetap gak jelas, maka tinggalkan, itu lebih bagus. Paham ya? Saya kerja Ustaz di bank konvensional, bagaimana hukumnya? Kalau ada ribanya haram hukumnya. Kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ, maka sifat daruratnya muncul. Tapi darurat sifatnya sementara, bukan sementerus. Jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain. Ya ada di bank syariah misalnya, ada yang lain misalnya, silahkan masuk ke situ. Yang ininya kemudian antum kurangi itu persatu sampai dapat yang baru itu, tinggalkanlah yang meragukan di situ. Paham ya? Ya itu hukumnya jelas sekali. Kemudian salat nafilah. Nafilah itu betul, salat nafilah hukumnya sunnah. Ya banyak jenisnya, kapan waktunya, bagaimana ragamnya. Contoh, ada yang siang sampai ke malam, namanya rawatib. Hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ya ada berapa bilangannya? Yang pokok ada 12. Misal, apa bunyinya? Bunyinya kurang lebih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Man shalla isnata asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dari siang sampai malam, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Rumusnya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur 6, 2 setelah maghrib 8, 2 setelah isya 10, 2 sebelum subuh, jadi 12 rumusnya. 12. Kalau tak mampu 12-nya, misalnya zuhur boleh. Hadisnya dari Ibnu Umar, mengerjakan 10 rakaat karena tak mampu 12-nya, maka dihitung pahalanya sama karena keadaan yang sangat darurat itu. Tambah lagi misalnya ada sunnahnya mutlak, bukan masuk rawatib, tapi dia masuk ada yang sebelum salat fardu. Misal salat sunnah misalnya qabliyah asar, sebelum asar, sifatnya bukan rawatib mutlak, tapi dikerjakan sebelum asar, jadi qabliyah. 4 rakaat di Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa bunyinya? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya sahih. Ada lagi sebelum maghrib, cuman ini tidak terlampau ditekankan kecuali dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Apa bunyinya? Bima makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa rasulu kama qala. Perhatikan kalimatnya, shallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Wala tattakhidhuha sunnatan, kata para ulama hadis, di antara maknanya sebetulnya tidak terlampau ditekankan salat ini. Cuman kalau sedang ada kebutuhannya silakan lakukan. Apa contohnya? Misal, contohnya dalam keadaan sedang di Masjid Al-Haram, ya. Masjid Al-Haram itu fadilahnya banyak. Kemudian orang juga banyak yang tawaf. Sudah adzan, Allahu akbar, adzan. Tawaf, masih tawaf berlangsung. Antum zikir sudah, baca Quran sudah, masih ada waktu, belum qomat. Daripada antum ngerjakan yang tidak betul, yang tidak ada manfaatnya, lebih baik sholat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan. Daripada mengerjakan yang tidak tepat, pas lagi depan Ka'bah, bisa kesempatan sholat, selfie, ceklik, sedang di depan Ka'bah, menunggu waktu maghrib, habis pahala. Itu maksudnya. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang tidak ada hajatnya seperti itu, lebih baik langsung ke iqamat, karena maghrib ke isya itu padat waktunya. Khawatir bacaannya pun kemudian mepet-mepet, ada orang kemudian sedang singgah, kan waktu-waktu padat tuh, ada yang sedang singgah, ada yang transit, ada yang macam-macam. Makanya jangan terlalu panjang bacaannya. Jangan terlalu panjang. Kalau sudah masuk ke isya, silahkan. Subuh silahkan, tambah panjang boleh. Mu'adz bin Jabal ngimamin kemudian isya, bacanya Al-Baqarah. Ini kisah nyata. Di belakang makmum, Allahu Akbar, datang sholat pertama semangat penuh semua. Begitu nengok kosong, mulai capek, lemah orang, diadukanlah. Oh Mu'adz nih, kata Mu'adz, munafik semua, munafik. Marah mereka disebut munafik. Kan Mu'adz benar, orang yang malas-malas sholat isya munafik. Tapi orang-orang juga benar, kami bukan munafik nih, ente yang kepanjangan. Diadukan pada Nabi, ditanya, Nabi klarifikasi, panggil dua-duanya. Masya Allah, madis yang paling indah. Ditanya, kenapa begini Mu'adz? Tanya dulu masyarakatnya, kenapa kalian begini? Kami nggak enak satu munafik sama Mu'adz. Kenapa Mu'adz? Ya memang benar Rasulullah, bukankah engkau katakan orang malas salat isya itu munafik? Kami nggak terima, karena Mu'adz salatnya kepanjangan. Al-Baqarah, kami capek, kami lelah. Masya Allah. Apa kata Mu'adz? Mu'adz, kenapa kamu begitu? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya kan ngikutin Anda. Rasul kan saya sholat di belakang Rasul, bacanya Al-Baqarah, saya ikutin. Mu'adz, kamu benar, cuman kan saya imam, makmumnya kamu. Tapi kan kalau kamu, imamnya kamu, makmumnya mereka. Itu kalimat dikutip kemudian oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika menjadi khalifah disoal oleh masyarakat di demo. Ali begini, kenapa kalian? Ali gimana sih? Zaman Abu Bakar nggak ada seperti ini. Zaman Umar nggak ada seperti ini. Zaman Utsman nggak ada seperti ini. Zaman kamu kenapa begini? Kata Ali, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, rakyatnya saya. Zaman saya, pemimpinnya saya, rakyatnya kamu. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembalikan lagi kepada yang tadi. Jadi silahkan untuk salat sunnahnya, tadi, ya, qabliyah silahkan. Seperlunya sesuai dengan tempatnya. Tambah lagi misalnya dengan salat duha, ada syuruk. Syuruk ada, ya, waktunya kalau sekarang mungkin 1 jam lah amannya, ya, setelah salat subuh. Kalau diprediksi, sekarang sudah ada digital. Duha. Syuruk itu awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Duha dibagi 3. Ya, pertengahan duha sekitar masuk pada jam 8, jam 9. Akhir duha sekitar jam 10, setengah 11. Ya, rakaatnya berapa? Dari 2, 4 sampai 8. Boleh. Lebih dari itu silahkan. Kalau awal duha, syuruk 2 rakaat saja. Jangan terlampau soleh. Ya, itu pun sudah melahirkan luar biasa pahalanya. Semisal haji dan umrah. Pertengahan duha 4. Boleh silahkan.
Ya, akhir duha boleh sampai 8. Di situ nanti ada fadilah-fadilahnya. Nanti kalau sampai ke situ kan kita akan masuk ke bahasan itu. Ya, ragam salat sunnah. Kita nanti akan jawab. Dan yang paling tinggi di malam hari salat tahajud. Salat tahajud. Silakan kerjakan dan kami ada bahasan tersendiri tentang itu. Terakhir izin menyampaikan pengumuman. Insya Allah kami telah melakukan seleksi untuk yang beasiswa yang keluar negeri. Bersiap-siap karena syekhnya yang dari Sudan terutama itu akan datang dalam waktu dekat dan sekaligus menjemput anak didik yang telah lulus untuk berangkat kuliah di Sudan. Insya Allah 25 orang. Ya, anak didik kami yang dikirim ke Turki, kami berikan liburan. Insya Allah pulang mereka bertemu keluarganya tahun ini. Ya, pulang nanti silahkan bisa bercengkrama dengan anak-anaknya selama 2 bulan. Setelah itu pulang lagi untuk belajar. Kemudian yang di Madinah juga sudah ada, di Kairo ada. Alhamdulillah berita baiknya yang di Kairo. Kemarin kami bertemu dengan 2 orang syekh di majlis kami. Dan tadi di Palembang tadi malam dari Mulhaqdini atas keagamaannya dari Mesir juga minta biografi. Dan berita baiknya insya Allah juga akan diberikan kuota beasiswa ke Al-Azhar. Ya, nah secara singkat nanti insya Allah berita baiknya bulan depan kami akan membuka kembali program PKU, ya program kadar ulama, pendidikan kadar ulama. Saya bimbing selama setahun langsung saya yang bimbing. Saya tempatkan di tempat saya tinggal, kami biayai, kami akomodasinya tanggung semua. Nanti tahun depannya kami sekolahkan sesuai dengan bakat dan jurusannya. Insya Allah bagi nanti yang ingin ikut berminat akan dibuka tesnya. Silahkan nanti ada rentang usianya di situ, ya. Rentang usia yang kira-kira bisa melanjutkan studi. Saya berharap ini sumbangsi terbaik juga bagi bangsa supaya nanti ada ulama di kemudian hari. Daerah-daerahnya ya bisa lebih baik lagi. Dan itu yang bisa kita lakukan karena banyak kontribusi ulama kita membangun negeri ini. Kita cintai negeri ini, kita kembangkan, kita baguskan, kita sayangi semuanya. Saya pengen ke depan ada orang-orang baik yang memimpin. Ya, Adi Hidayat itu selesai nanti, meninggal selesai. Mudah-mudahan saya wafatnya syahid. Mudah-mudahan ya. Dan kita bisa di majlis ilmu, mungkin sedang mengajar, meninggal. Saya pengen begitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Nanti ada yang menggantikan. Ya, kita sekarang coba bangun pesantren, bangun majlis-majlis ilmu. Nanti dari situ mereka yang akan menggantikan. Mungkin anak bapak ibu juga. Ya, saya cuma bisa melakukan itu. Yang terakhir, bulan depan kita akan mulai karantina. Yang saya janjikan dulu, program 30 hari, 30 juz menghafal Quran. Insya Allah untuk akhwat rumahnya sudah kami siapkan. Sudah ada tempatnya, ditinggal di situ. Untuk ikhwan pun tempatnya sudah ada. Nanti akan ada pembukaan, silahkan didaftarkan di situ. Nanti ikut 30 hari. Cuma 30 hari ini nggak bisa pulang, harus di situ. Ya, handphone disimpan. Ya, handphone disimpan. Tidak boleh komunikasi dengan handphone kecuali mungkin hari Jumat diberikan kalau ada komunikasi yang penting. Jadi nanti sudah kita akan siapkan, launchingkan. Saya bermohon pada Allah bebas siapa yang pengen ikut boleh silakan. Dan ini lintas batas, mau dokter, mau polisi, mau tentara, mau macam-macam. Saya pengen ada polisi hafal Quran, dokter hafal Quran, tentara hafal Quran, insinyur hafal Quran, ya. Dan semua kalau sudah dekat dengan Qurannya, insya Allah negeri ini datang keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira itu mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon izin dan saya mohon dipermudah aksesnya karena saya harus melanjutkan ta'lim dan waktunya sangat terbatas. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah wa wafiqna bima an na'mala ma ta'allamna. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Terima ya Allah pelajaran kami, berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika ada seorang pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah gelisah berada di majlis ini, jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, maka dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.